Teman-teman, dalam saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 26, Tuhan memerintahkan Musa dan Imam Eliezer untuk mengadakan sensus lagi untuk yang kedua kalinya. Sensus yang kedua ini beda dengan sensus yang pertama yang diberitakan Tuhan di kitab Bilangan pasal 1. Sensus pertama hanya didasarkan pada suku dan pemimpin yang dipilih dari masing-masing suku, lalu kemudian dihitung jumlah dari tiap-tiap suku orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang. Kepentingan sensus pertama ini untuk menyiapkan bangsa Israel berperang di sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan hasil sensus pertama ini adalah 603.550 orang yang berumur 20 tahun ke atas yang siap untuk berperang. Tetapi pada sensus yang kedua ini, penghitungan dilakukan berdasarkan pada suku dan nama-nama tiap keluarga, barulah kemudian masing-masing anggota keluarga, orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang. Dan jumlah mereka adalah 601.730 orang. Nah, mengapa pada sensus yang kedua ini dicatat nama-nama tiap-tiap keluarga? Tujuannya adalah untuk pembagian tanah. Ya, Israel sudah di pintu tanah Kanaan. Setiap suku dan setiap keluarga harus dipastikan mendapatkan haknya dengan adil. Kecuali suku Lewi, karena suku ini dikhususkan untuk Tuhan, untuk melayani di kemah suci, sehingga mereka tidak menerima hak tanah. Tapi mereka menerima persepuluhan dari ke-11 suku yang lain sesuai dengan ketetapan Tuhan. Perintah sensus yang kedua ini diberikan Tuhan setelah peristiwa Tulah yang menewaskan 24.000 orang Israel. Ini artinya apa? Ini artinya sebuah generasi yang baru sudah lahir. Generasi yang lama yang dituntun oleh tangan Tuhan sendiri dengan kuasanya yang hebat keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi kemudian tidak percaya, melainkan memberontak kepada Tuhan. Maka semua generasi lama Israel ini, kecuali Kaleb dan Yosua, dibinasakan Tuhan di padang gurun. Mereka tidak diizinkan Tuhan untuk memiliki tanah perjanjian. Bahkan itu termasuk Harun dan Musa sendiri. Tetapi sekarang generasi baru sudah muncul di bawah kepemimpinan Yosua dan Imam Eliezer. Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Mereka yang hatinya percaya kepada Tuhan, mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. 38 tahun sudah berlalu dari sejak sensus yang pertama. Walau umat Tuhan hidup sengsara di padang belantara, tetapi bangsa ini tetap utuh. Ini sungguh luar biasa. Pada sensus yang pertama, 38 tahun yang lalu, jumlah laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup untuk berperang adalah 603.550 orang. Dan sekarang, setelah 38 tahun kemudian, jumlah mereka 601.730 orang. Hanya berkurang sedikit, tetapi tetap utuh sebagai sebuah pasukan. Ini menunjukkan betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan. Setelah semua kesulitan yang harus mereka alami, Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber perlindungan. Di tempat medan yang berat dan kesulitan yang hebat, bangsa ini tidak menjadi punah. Nah, Tuhan sanggup untuk menjaga umatnya. Jadi dalam hidup ini, jangan pernah mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah meragukan kesabaran Tuhan. Jangan pernah bimbang akan kebaikan Tuhan. Jangan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kesengsaraan yang dialami umat Tuhan ini, sejak dari Mesir dan selama di dalam perjalanan di padang gurun, membuat generasi baru mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh, yang hebat, dan yang kuat, dan di bawah kepemimpinan Yosua dan Imam Eliezer, mereka memasuki tanah perjanjian
wilayah demi wilayah, dan daerah demi daerah. Nah teman-teman, ini yang harus kita pegang teguh sebagai sebuah keyakinan. Apapun yang tidak membunuhmu, itu justru yang akan menjadikanmu lebih kuat di dalam hidup ini. Karena itu, jangan pernah mengeluh atas kesulitan di dalam hidup ini. Jika penderitaan hanya akan membawa keburukan saja bagi umat Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kesengsaraan dialami oleh umatnya. Di ayat 52 sampai dengan 65, Tuhan membuat ketentuan mengenai pembagian tanah. Ada dua ketentuan yang sangat penting. Yang pertama, luasnya tanah dan banyaknya populasi dari sebuah suku haruslah sebanding. Suku yang populasinya banyak berhak untuk mendapatkan tanah yang lebih luas daripada suku yang populasinya sedikit. Nah, yang kedua, lokasi tanah dibagikan melalui cara diundi. Ini untuk menghindarkan subjektivitas atau like and dislike di dalam pembagian tanah. Ini untuk menghindarkan konflik yang bisa terjadi. Jadi sistem sangatlah penting. Sistem harus dibuat, sistem harus diciptakan, sistem harus adil, dan Tuhan menetapkan undi sebagai sebuah sistem untuk membagi tanah bagi tiap-tiap suku Israel. Nah, kitab Amsal menjelaskan tentang sistem undi ini. Amsal pasal 16 ayat 33 berkata, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Hasil undian harus diterima sebagai kehendak Tuhan. Lalu kemudian Amsal pasal 18 ayat 18 berkata, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Sistem undian tidak dapat diintervensi oleh mereka yang kaya ataupun oleh mereka yang berkuasa. Hanya Tuhan saja yang dapat mengintervensi hasilnya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Bilangan pasal 26 ini? Yang pertama, Tuhan sanggup untuk menjaga umatnya. 38 tahun Israel di padang gurun, tetapi bangsa ini tetaplah utuh sebagai sebuah bangsa. Karena itu, percayalah ini, apapun kesulitanmu di dalam hidup ini, yakinilah jika itu tidak membunuhmu, itu justru akan menjadikanmu semakin kuat di dalam hidup ini. Jadi bersyukurlah atas segala cobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, dalam hidup bersama, sebagai sebuah bangsa atau negara, sistem yang digunakan haruslah dapat menjamin rasa keadilan. Yang kaya tidak dapat menggunakan kekayaannya untuk mempengaruhi sebuah hasil, dan yang punya kekuasaan tidak dapat memaksakan hasil sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tuhan menghendaki sebuah sistem yang adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka junjunglah tinggi nilai-nilai keadilan di dalam hidup ini. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.